Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK 9 Channel. Kita masih melanjutkan belajar PLC Omron. Kali ini kita belajar membuat rangkaian atau membuat program dengan instruksi yang menggunakan function diff-u atau differential up dan diff-d atau differential down. Sekarang yang pertama kita lakukan adalah pengkabelan PLC atau memasang kabel-kabel untuk input PLC dan output PLC. Di sini saya contohkan saya menggunakan PLC Omron tipe CP1E N20DRA. Jadi yang pertama kita lakukan adalah pengkabelan dari suplai tegangan 220 volt AC. Sekarang kita mulai menyambungkan kabel-kabelnya. Ini yang warna merah ini kabel untuk tegangan positif. Dari suplai tegangan 220 volt AC. Ini dihubungkan dengan pin L1. Ini bagian input PLC. Kemudian kabel warna merah ini juga dihubungkan atau disambungkan ke output PLC. Ini nanti disambungkan ke COM 0, COM 1, COM 2, dan COM 3. Sekarang kita sambungkan kabel yang warna biru, kabel tegangan negatif dari suplai tegangan 220 volt AC. Ini masuk ke pin L2, bagian input PLC, juga disambungkan ke output PLC. Output di sini saya menggunakan dua buah lampu. Output pertama 100.02 dan output yang kedua 100.06. Jadi untuk output lampu ini mempunyai dua kabel. Satu kabel lagi ini nanti dihubungkan dengan output PLC. Sekarang kita sambungkan kabel dari suplai tegangan 24 volt DC. Ini yang kabel yang warna merah muda. Ini nanti dihubungkan ke pin yang ada tulisan COM. Ini COM input PLC. Sekarang kabel warna hitam ini kabel tegangan negatif dari suplai tegangan 24 volt DC. Ini nanti dihubungkan ke komponen input. Di sini ada tombol start dan tombol stop yang warna merah. Kemudian satu kabel lagi dari tombol start dihubungkan dengan pin 03 dan dari tombol stop dihubungkan dengan pin 0.11. Kemudian untuk output yang pertama 100.02 ini dipasang kabel disambungkan ke output lampu. Satu lagi output dari 100.06 ini disambungkan kabel ke output lampu yang kedua. Demikian pengkabelan PLC Omron tipe CP1E N20DRA. Ini pengkabelan untuk input PLC dan output PLC. Setelah pengkabelan selesai, sekarang kita berikan tegangan untuk menghidupkan PLC. Kita on untuk saklar suplai tegangan 220 volt AC. Tegangan akan masuk melalui pin L1. Kemudian satu lagi tegangan untuk power output akan masuk melalui COM 0, COM 1, COM 2, dan COM 3. Kita lihat tegangan masuk, lampu power on dan lampu run juga on. Kemudian tegangan mengalir ke jalur negatif yang warna biru.
Sekarang kita berikan tegangan 24 volt DC. Ini tegangan untuk power input. Nanti akan masuk melalui COM input PLC. Setelah masuk, kemudian keluar melalui pin 03 untuk tombol start dan pin 011 untuk tombol stop. Untuk tombol stop ini normally close, jadi tegangan langsung mengalir ke jalur negatif. Ini kabel yang warna hitam. Jadi perlu diketahui untuk PLC ini, PLC Omron tipe CP1EN20DR ini, untuk menghidupkan PLC dibutuhkan tegangan 220 volt AC. Sedangkan untuk power input ini hanya dibutuhkan tegangan 24 volt DC. Jadi untuk power input tidak bisa menggunakan tegangan 220 volt AC. Beda dengan output. Untuk power output ini bisa menggunakan tegangan 24 volt DC. Bisa juga menggunakan tegangan 220 volt AC. Jadi sebagai contoh di sini saya menggunakan tegangan 220 volt AC. Sekarang PLC ini sudah hidup, sudah on, tetapi belum bisa digunakan, belum bisa dioperasikan karena belum diisi program. Jadi PLC ini belum mempunyai program. Maka kita akan membuat program di CX Programmer, kemudian ditransfer ke PLC ini. Sekarang kita buat programnya menggunakan CX Programmer. Klik 2 kali. Di sini kita pilih file, kemudian klik new. Kita setting di sini, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Saya pilih CP1E, kemudian klik OK. Jadi di sini kita akan membuat instruksi yang menggunakan function diff-u atau differential up dan diff-d, differential down. Kita masukkan kontak normally open, diklik, kemudian klik di sini. Addressnya 0.03. Klik OK atau enter. Kemudian kita buat instruksi diff-u-nya, kita pilih new PLC instruction. Klik di sini. Ketik diff-u spasi 8.00, klik OK atau enter. Jadi untuk outputnya saya menggunakan internal relay atau relay bantu yang dimiliki oleh PLC Omron ini, yaitu 8.00. Perlu diketahui bahwa PLC Omron tipe CP1E ini N20 mempunyai internal relay atau relay bantu sebanyak 4 channel, channel 6, channel 7, channel 8, dan channel 9. Satu channel itu ada 16 bit karena PLC ini beroperasi di area 16 bit. Jadi sebagai contoh di sini untuk diff-u saya menggunakan output 8.00. Ini internal relay. Kita buat instruksi kedua, kita sambung garisnya dulu. Kita pilih new PLC instruction, klik di sini. Ketik diff-d spasi 9.00, klik OK. Jadi untuk instruksi kedua saya menggunakan channel 9.00.
Kita lanjutkan. Kita akhiri dengan instruksi N. Kita pilih New PLC Instruction. Klik di sini, ketik END. Klik OK. Setelah selesai membuat program, sekarang kita simulasi. Caranya, klik program, klik compile. Klik yang ini, Work Online Simulator. Kita tunggu prosesnya. Jadi di dalam simulasi ini kita ingin mengetahui cara operasional dari function defu dan defd ini. Sekarang kita tekan tombol 0.03. Caranya klik kanan force on. Kita lihat. Kemudian klik kanan lagi force off. Jadi force on dan force off itu seolah-olah kita menekan tombol kemudian dilepas kembali. Ya, jadi kita lihat saat tombol ditekan force on. Kita lihat kita tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui bahwa output 8.00 dan output 9.00 ini dalam kondisi on, tidak bisa diketahui karena hanya aktif atau on selama 1 second atau 1 cycle, 1 cycle. Jadi kita akan menggunakan bantuan rangkaian on off untuk mengetahui cara operasional dari function defu dan defd ini. Kita keluar dulu dari simulasi, kita klik Work Online Simulator, kita tambah rangnya, klik kanan, rang, kita pilih yang ini, klik kanan lagi. Sekarang kita akan membuat rangkaian on-off untuk membantu operasional dari function defu ini. Kita masukkan kontak normally open, diklik, klik di sini. Jadi addressnya kita ambil dari output yang pertama 8.00. Klik OK, kemudian outputnya kita pilih new coil, diklik, klik di sini. Output pertama 100.02, klik OK. Kita buat penguncinya, kita pilih yang ini, klik di sini. Addressnya sama dengan output 100.02. Kemudian kita berikan kontak normally close. Ini untuk tombol stop. Addressnya 0.11. Jadi address ini sesuai dengan saat kita melakukan pengkabelan di PLC tadi. Tombol start 0.03 dan tombol stop 0.11. Instruksi berikutnya, kita masukkan kontak normally open. Klik di sini, addressnya kita ambil dari output defd 9.00. Klik OK. Kemudian outputnya, klik di sini, addressnya 100.06. Ini output yang kedua. Jadi input 9.00 ini, kontak normally open 9.00 ini kita fungsikan sebagai input untuk mengaktifkan output yang kedua 100.06. Kita buat penguncinya, klik di sini, addressnya 100.06, klik OK. Kita berikan kontak normally close untuk tombol stopnya, addressnya sama 0.11. Sekarang kita simulasi.
klik program, klik compile, klik work online simulator. Kita tunggu prosesnya. Kita mulai simulasi, klik kanan, force on. Kita lihat, jadi saat force on, saat tombol ditekan belum dilepas, yang aktif duluan adalah instruksi yang pertama, dev.u dengan output 8.00 mengaktifkan output 100.02. Sekarang saya lepas tombol 0.03, klik kanan, force off. Saat tombol dilepas, instruksi yang kedua, dev.d dengan output 9.00 aktif. Kita stop dengan menekan tombol stop 0.11. Klik kanan, force on, klik kanan, force off. Selesai simulasi, kita keluar dari simulasi. Kita klik lagi work online simulator. Sekarang program ini kita transfer ke PLC. Nanti akan kita running test dengan PLC supaya agak jelas cara operasional dari function dev.u dan dev.d ini. Kita pilih program, klik compile, klik PLC, kita pilih work online, klik yes, kita klik lagi PLC, kita pilih transfer to PLC. Di sini bisa kita pilih transfer all atau klik OK, klik yes, klik yes. Ini transfer data dari komputer ke PLC, klik OK, klik yes. Jadi data ini sudah masuk di PLC. Sekarang kita kembali ke PLC-nya. Jadi PLC ini sekarang sudah ada programnya, sudah berisi program, yaitu instruksi yang menggunakan function dev.u atau differential up dan dev.d, differential down. Sekarang kita coba menekan tombol start 0.03. Kita tekan, ini belum kita lepas tombolnya, jadi saat kita tekan, maka yang aktif adalah instruksi yang pertama, yaitu dev.u atau differential up. Kita lepas tombolnya, maka aktif dev.d, differential down. Kita tekan tombol stop, maka rangkaian akan off. Jadi kalau menggunakan PLC, kita bisa mengetahui dengan jelas cara operasional dari function dev.u dan dev.d ini dengan bantuan rangkaian on off. Kita tekan tombol start 0.03. Jadi pada saat kita tekan, maka dev.u akan aktif. Walaupun cuma satu scan atau one cycle. Saat kita lepas, dev down akan aktif atau on. Jadi saat tombol ditekan, differential up aktif. Saat tombol dilepas, differential down aktif. Demikian cara operasional dari instruksi yang menggunakan function dev.u dan dev.d. Sekarang kita coba di PLC-nya dengan menekan tombol start 0.03. Jadi saat tombol saya tekan, maka
Instruksi yang pertama, div-u dengan outputnya 8.00 mengaktifkan output 100.02 aktif. Saat lepas tombolnya, maka instruksi yang kedua, div-down dengan outputnya 9.00 mengaktifkan output 100.06 aktif. Saya tekan tombol stop, maka rangkaian akan off. Saya tekan tombol start 0.03. Jadi saat tombol saya start, instruksi yang pertama div-u aktif. Saat tombol saya lepas, instruksi yang kedua aktif, yaitu div-down. Jadi demikian teman-teman operasional dari instruksi yang menggunakan function div-u atau differential up dan div-d, differential down, dengan bantuan rangkaian on off. Jadi kita bisa mengetahui dengan jelas operasional dari instruksi yang menggunakan function div-u dan div-d ini. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Jadi ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran. Silahkan teman-teman dikembangkan sendiri. Bisa juga teman-teman menggunakan bantuan dari function counter untuk mengetahui cara operasional dari function div-u dan div-d ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.